saya akan menjelaskan mengenai rangkuman materi AIK 5. Yang pertama itu membahas mengenai pernikahan dan talak. Pengertian dari nikah. Nikah dalam bahasa Arab berarti berkumpul atau bertemu dalam syariah. Syariah Islam. Nikah diartikan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sah dan dilandasi hukum. Adapun dasar hukum dari nikah ini terdapat di dalam Al-Quran, yakni Quran Surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya, pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Selanjutnya ada syarat dan rukun nikah. Adapun syarat-syarat dalam pernikahan, yang pertama itu, kedua mempelai harus beragama Islam. Kemudian yang kedua, wali harus laki-laki, balik, berakal sehat, dan merdeka. Yang ketiga, ijab kabul harus diucapkan secara tegas dan jelas. Kemudian yang selanjutnya ada rukun nikah. Rukun nikah yang pertama itu terdapat calon suami, yang kedua terdapat calon istri, yang ketiga ada wali, yang keempat itu ada 2 orang saksi, kemudian yang kelima ijab dan kabul. Selanjutnya ada materi mengenai talak dan macam-macamnya. Talak di sini pengertian dari talak di sini adalah bentuk perceraian yang dibolehkan dalam syariah, namun sangat tidak dianjurkan. Ada beberapa macam talak. Yang pertama ada talak raj'i, talak yang masih memungkinkan untuk rujuk. Kemudian yang kedua ada talak bain, talak yang sudah tidak dapat rujuk kembali. Dan yang ketiga ada talak hulu, talak yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi kepada suami. Baik, selanjutnya bab 2 mengenai kewarisan. Pengertian warisan sendiri itu adalah dalam Islam, warisan itu adalah proses pembagian harta seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak. Warisan ini diatur secara ketat dalam syariat Islam untuk memastikan distribusi yang adil sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dasar hukum warisan itu pembagian warisan secara rinci diatur dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Quran surah An-Nisa ayat 11 sampai 12. Selain itu, banyak hadis-hadis mengenai warisan. Kemudian pewaris dan ahli waris. Pewaris di sini adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kepada ahli warisnya. Kemudian ahli waris itu mereka yang berhak menerima warisan sesuai dengan hukum syariah yang berlaku. Adapun pembagian dalam warisan dalam Islam itu, yang pertama anak laki-laki dan perempuan. Di sini anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Kemudian suami atau istri. Suami mendapatkan setengah harta jika istri tidak memiliki anak, dan sepertiga jika ada anak. Istri mendapatkan 1/4 jika suami tidak memiliki anak, dan 1/8 jika ada anak. Kemudian orang tua mendapatkan bagian tetap, tidak ada anak maupun tidak. Kemudian saudara kandung itu, jika pewaris tidak memiliki anak, saudara kandung juga bisa mendapatkan bagian dari warisan. Bab selanjutnya adalah mengenai wasiat. Pengertian wasiat itu sendiri adalah pesan atau perintah yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan suatu perkara, khususnya yang berkaitan dengan harta benda yang akan dilakukan setelah pemberi wasiat itu telah meninggal dunia. Kemudian dasar hukum wasiat itu terdapat dalam Al-Quran dan hadis dan ijma atau kesepakatan para ulama. Hukum berwasiat di dalam Islam adalah mubah atau diperbolehkan, dan dalam keadaan tertentu bahkan bisa menjadi wajib, misalnya ketika seseorang muslim memiliki tanggung jawab utang yang belum terlunasi. Ketentuan maksimal dari wasiat itu di dalam Islam terdapat batasan bahwa seseorang tidak diperkenankan untuk berwasiat lebih dari 1/3 dari total hartanya. Ketentuan ini untuk memastikan bahwa bagian utama dari harta pewaris tetap diperuntukkan bagi ahli warisnya. Adapun yang berhak untuk menerima wasiat itu, yang pertama, bukan ahli waris. Wasiat itu tidak diperbolehkan kepada ahli waris yang sudah mendapatkan bagian dari harta warisan. Hal ini didasarkan dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian yang kedua, orang yang memiliki hubungan dengan pewaris. Wasiat dapat diberikan kepada orang lain yang tidak termasuk dalam daftar ahli waris, seperti kerabat yang jauh, fakir miskin, atau lembaga sosial yang dianggap layak untuk menerima sebagian harta tersebut. Kemudian yang ketiga, orang yang berhak atas wasiat yang disebutkan dalam Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar orang-orang yang kurang mampu, yatim piatu, atau mereka yang membutuhkan mendapat bagian melalui wasiat, meskipun tidak termasuk dalam ahli waris langsung. Materi selanjutnya mengenai hibah. Pengertian dari hibah itu sendiri adalah pemberian suatu barang atau harta dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara sukarela dan tanpa imbalan. Selama pemberi hibah masih hidup, hibah dalam Islam merupakan salah satu bentuk sedekah yang disyariatkan dan dianjurkan dengan tujuan mempererat hubungan sosial dan kedermawanan antar sesama.
Adapun jenis-jenis hibah itu sendiri, yang pertama ada hibah umum atau hibah mutlak. Nah, hibah ini adalah hibah yang diberikan kepada seseorang atau lembaga tanpa syarat atau ikatan tertentu. Kemudian ada hibah bersyarat. Nah, hibah bersyarat ini hibah yang diberikan dengan ketentuan atau syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh penerima hibah. Misalnya, seorang ayah memberikan tanah kepada anaknya dengan syarat anak tersebut harus menggunakannya untuk membangun rumah. Kemudian ada hibah wajib. Hibah yang diwajibkan oleh hukum syariah dengan keadaan tertentu. Contoh dari hibah wajib ini yaitu ketika seorang suami memberikan mahar kepada istrinya ketika ingin melangsungkan pernikahan. Kemudian ada syarat sahibah. Syarat sahibah itu yang pertama, pemberi hibah wajib memberikan hibah harus orang yang sudah balik, berakal, dan memiliki harta yang ingin dihibahkan secara sah. Harta yang dihibahkan harus memiliki harus milik pribadi dan bebas dari hak orang lain. Kemudian yang kedua, penerima hibah di sini haruslah pihak yang mampu secara syar'i untuk menerima hibah, baik itu individu ataupun lembaga. Kemudian penerima hibah ini harus jelas sebelum hibah itu diberikan. Yang ketiga, ada barang yang dihibahkan ini harus barang yang halal, jelas, dan dapat dipindahkan kepemilikannya. Barang tersebut harus sudah milik sepenuhnya dari pemberi hibah. Kemudian yang keempat, ada ijab kabulnya. Harus ada pernyataan atau ijab dari pemberi hibah dan penerima kabul dari penerima hibah yang menunjukkan bahwa hibah tersebut sah dilakukan. Bab selanjutnya adalah bab mengenai wakaf. Wakaf di sini adalah tindakan hukum seseorang atau sekelompok orang yang menyerahkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan sosial dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian syarat dari wakaf itu sendiri, wakaf atau pemberi wakaf itu adalah orang yang menyerahkan hartanya sebagai wakaf harus memenuhi syarat-syarat. Syaratnya yang pertama itu harus berakal sehat, kemudian yang kedua balik, yang ketiga mampu bertindak secara hukum. Kemudian yang keempat, harta yang diwakafkan ini milik sepenuhnya dari wakif dan harta tersebut harus halal. Yang kedua, wakuf ala atau penerima wakaf. Penerima wakaf di sini harus ditujukan untuk kepentingan dari umat Islam atau kemaslahatan umum. Misalnya pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Kemudian ada syarat dari harta yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan di sini harus merupakan harta yang sah, tidak boleh yang dapat habis atau musnah dalam waktu dekat. Kemudian yang kedua, harta tersebut harus jelas jenisnya. Yang keempat, ada ijab dan kabul. Ijab kabul adalah pernyataan niat wakaf dari wakif, orang yang berwakaf, kepada natsir atau pengelola wakaf. Kemudian natsir di sini syaratnya menjadi natsir adalah pihak yang menerima, mengelola, dan menjaga aset wakaf agar dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan dari syariah. Natsir ini dapat berupa individu ataupun lembaga. Baik, selanjutnya bab 6 itu mengenai Hitah Perjuangan Muhammadiyah. Pengertian Hitah Perjuangan di sini merupakan pedoman atau garis besar dalam melakukan perjuangan di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Hitah Perjuangan Muhammadiyah itu dimulai dari masa ke masa. Hitah 1912. Pada tahun berdirinya Muhammadiyah, Hitahnya lebih fokus pada pendidikan dan dakwah, pendirian sekolah, pengajian, dan kegiatan sosial yang menjadi langkah awal yang diambil oleh Muhammadiyah. Kemudian Hitah tahun 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan, Muhammadiyah mengadaptasi Hitahnya dengan lebih menekankan pada pengembangan masyarakat Muhammadiyah yang berperan aktif dalam pembentukan negara dan mendukung pemerintahan yang baru lahir dan mempromosikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara. Kemudian Hitah tahun 1971. Dalam muktamar yang ke-36 di Surakarta, Muhammadiyah merumuskan kembali Hitah perjuangannya yang menekankan pentingnya kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat dalam mewujudkan kemajuan sosial dan ekonomi. Di sini Muhammadiyah berupaya mewujudkan Islam sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian Hitah tahun 1990. Dalam muktamar ke-42 di Yogyakarta, Muhammadiyah menetapkan Hitah baru yang telah lebih menekankan pada aspek dakwah, pendidikan, dan sosial, serta keterlibatan dalam pembangunan bangsa. Hal ini menandakan bahwa Muhammadiyah berusaha untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian Hitah pada tahun 2000-an. Di era globalisasi, Muhammadiyah terus menyesuaikan Hitah perjuangan dengan tantangan dan perubahan yang cepat. Muhammadiyah mengedepankan tema-tema seperti Islam berkemajuan, yang menekankan pentingnya modernisasi dan inovasi dalam menjalankan dakwah dan pendidikan, serta peran aktif dalam isu-isu dan lingkungan sosial. Demikian presentasi dari saya mengenai rangkuman materi dari Al-Islam Kemuhammadiyan 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.